kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD ya. Oke, kalau dari Euro USD sendiri kita cek dulu di daily. Sebenarnya kalau untuk daily-nya ini dia masih belum ada banyak pergerakan ya, masih bisa dikatakan juga candle-nya masih sideways dari tanggal 5 Juni kemarin ya, kemudian di 6 Juni dan ini dilanjutkan 7 Juni ya. Jadi kalau untuk support level sebenarnya kalau di daily ini ya, selama dia belum bisa break dari zona hijau ini ya di 6666 kemudian di 686 ya, itu saya masih akan fokus untuk cari area buy zone gitu. Jadi begitu dia bisa break ini baru saya akan cari sell zone dengan target di 6370 dan terendahnya itu di 5076 sampai 595 ya. Kenapa? Jadi sebenarnya kita juga udah bahas di video weekly. Kalau untuk yang garis biru ini adalah area atau SNR major dia gitu. Jadi SNR harus kita perhatikan. Nah selama ini kalau kita lihat memang belum ada candle body candle yang bisa close di bawah SNR biru ini. Jadi mana kalau kita lihat hanya ada wicknya aja atau hanya ada ekor dari si bodinya yang close di bawahnya ya. Lalu kalau untuk body candle itu berada di atasnya gitu. Jadi memang masih ada potensi untuk cari area buy selama di atas ini. Nanti kalau untuk sell zone ya, kalau untuk sell zone itu pertama kita lihat dulu di 7344, tapi saya sih recommended untuk di 7675 ya. Di sini di 7067 sampai 767 ya, sorry ke double ini 767 ya sampai di 785. Nah ini untuk area sell zone ya. Nah ini sebenarnya bukan sell zone yang begitu bisa maksudnya kayak belum bisa langsung di entry gitu ya. Ini ya masih butuh konfirmasi lagi ya. Jadi tapi di sini kalau kita lihat ini ada bearish engulfing, jadi kita masih bisa manfaatin area sell zone ini ya sebagai entry atau zona pertama kita untuk selling point gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan kita akan looking juga untuk area di resisten 7300 ya sebagai area selling pointnya juga gitu. Cuma kalau target saya sih selling pointnya di sini. Jadi buy-nya di sini di halte bawah, sell di halte atas gitu. Nah nanti malam juga akan ada news dari si DXY ini sendiri atau si USD yang mengenai neraca perdagangan. Itu kita perhatikan. Kalau misalkan hasil news itu bagus, maka DXY bisa break dari 104.22 karena memang kalau kita perhatikan juga DXY masih sideways ya dari tanggal 26 Mei ya sampai 6 Juni kemarin dia itu masih sideways untuk si DXY. Nah berarti kan DXY masih benar pergerakan, dia butuh untuk breakout dari salah satu kedua level tersebut baru bisa melanjutkan pergerakannya gitu kan. Maka kalau kita lihat untuk si Euro ini juga masih cenderung sideways pergerakannya gitu. Nah nanti kalau misalkan hasil news itu buruk untuk DXY berarti dia belum bisa break dari 104.22 ya kan. Dan itu atau potensi dia retest kembali ke 103.36 sampai 103.63 kembali. Yang artinya si Euro ini ada potensi untuk retest ke 767 sampai 785 kembali gitu. Oke. Nah, ini DXY si Euro ini bisa break dari sini kalau DXY break juga dari 104.22 ini gitu. Itu artinya si Euro USD turun lagi, kita cari sell zone dengan target minor di 6370 dan target utama di 576 sampai 595. Jadi gitu ya kalau untuk briefing mengenai si Euro USD sendiri. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.